Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 7 ingin menjelaskan materi query processing, yaitu bagian sorting operation. Pertama-tama, izinkan kami memperkenalkan diri, dimulai dari saya, Kevin Manurung, dengan NIM 12S19011, dan teman saya. Saya Anugerah Simanjuntak dengan NIM 12S19039, dan teman saya. Nama saya Tri Agus Simanjuntak dengan NIM 12S19041. Nah, pertama-tama saya akan membahas sorting. Nah, sorting itu sendiri itu memiliki tujuan. Yang pertama itu, suatu input itu akan diurutkan. Nah, akan dilakukan proses pengurutan dan akan menghasilkan output yang sudah terurut. Tujuan yang kedua itu, agar beberapa operasi yang dilakukan seperti operasi join dapat diimplementasikan secara lebih efisien. Nah, sini ada external sort merge. Nah, penggunaan external sort merge ini didasarkan atas suatu kondisi di mana memori tidak memiliki cukup untuk memuat semua relasi yang ingin disorting. Nah, selanjutnya ada konsep algoritma external sort merge. Nah, external sort merge itu merupakan algoritma sorting yang digunakan seperti tadi bila memori tidak cukup untuk menampung semua data yang ada atau relasi yang ada. Nah, cara ini dimanfaatkan untuk kombinasi penggunaan memori dan disk untuk mengurutkan datanya. Nah, proses yang dilakukan adalah dengan membuat beberapa run. Nanti kita akan lihat di gambar. Menggunakan dari suatu relasi dan kondisi tiap run akan sudah terurut. Nah, banyaknya blok pada run yang tercipta adalah sebesar blok memori yang digunakan. Selanjutnya, run-run tersebut akan diurutkan secara bertahap sampai akhirnya tercipta relasi yang sudah terurut. Nah, proses sort merge ini dilakukan di memory buffer. Jadi, proses ini dilakukan di pada memory buffer dengan pembagian satu blok output buffer dan sisanya input. Nah, bila jumlah run yang tercipta melebihi blok memori yang tersedia, maka proses merge atau pass akan terjadi lebih dari satu kali. Nah, saya akan menjelaskan pada gambar. Nah, ini adalah proses sort merge tadi. Nah, di sini ada initial relation yang berjumlah 12, atau blok recordnya itu ada 12. Nah, dari initial relation ini akan dibagi ke 4 blok. Masing-masing memiliki 3 record. Nah, jadi akan diurutkan pertama dari 2 blok ini. Pertama itu A akan dibandingkan dengan B. A akan dibandingkan dengan B. Nah, ternyata ini akan diurutkan secara alfabetik. Pertama, A dan B. Jadi karena A itu lebih duluan, jadi A akan masukkan ke pertama. Karena A sudah, jadi tinggal B ke D. Karena B itu lebih kecil, jadi B masuk. Nah, B ini sudah tercoret. Sekarang D ke C. Karena C lebih kecil, jadi C kedua. Begitu seterusnya. Seperti yang di bawah, D ke A. Karena A duluan, A yang masuk. Urutkan pertama. Nah, A ini sudah tercoret. Dan D ke D. Kita karena sudah D ini sama, akan urutkan yang sampingnya, data yang samping. Kolom yang samping itu 7, jadi D7-nya masuk, dan D, dan begitu seterusnya. Nah, selanjutnya kan ini sudah tercipta 2 blok. Dari run-run itu yang tadi. Nah, dari 2 blok ini akan diurutkan lagi. Nah, pertama itu dari A ke A. Nah, kan A ini sama. Jadi kita akan melihat sampingnya, yaitu 19 dan 14. Dan ternyata 14 itu lebih kecil. Jadi masuk A14. Ini dicoret. Nah, A dibandingkan dengan D. Ternyata A itu lebih duluan, jadi masuk A. A ini coret, dan B ke D. Karena B sudah pasti duluan, jadi masuk ke B. Begitu seterusnya sampai nanti terurut dengan membandingkan ini dan ini dan ini. Jadi akan terurut, inilah outputnya. Nah, selanjutnya penjelasan akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan cost analysis of external sort merge.
terbagi atas dua jenis. Jenis yang pertama itu adalah number of blocks transfer dan yang kedua itu adalah number of seek. Jadi saya akan menjelaskan dari yang pertama, number of blocks transfers. Relasi sebesar BR dibutuhkan 2 BR untuk inisialisasi atau membaca data dari DIX dan menulis kembali semua run ke DIX. Tiap pas pada saat merging juga membutuhkan 2 BR untuk membaca data dari DIX dan menuliskan run pada DIX sementara. Penulisan hasil akhir atau final merging tidak dihitung dalam number of blocks transfer. Berikut ini adalah rumus dari number of blocks transfers. BR dikali 2 dikali log M per BB kurang 1 dikali BR per M ditambah 1, di mana memiliki keterangan BR itu block record, baru BB itu buffer block per run, M per BB kurang 1 sama dengan run pada satu pas, baru kemudian log M per BB kurang 1 dikali BR per M itu total merge pas yang dibutuhkan. Kemudian ada run awal N1 sama dengan BR per M. Kemudian ada lintasan gabungan sama dengan log M dikurang 1 dikali N1, di mana N1 itu adalah BR per M, berarti sama dengan lintasan gabungan sama dengan log M dikurang BR per M. Kemudian ada lintasan atau termasuk lintasan awal, adalah log M dikurang 1 kali N1 tambah 1, di mana N1 itu tadi adalah BR per M, berarti menjadi log M dikurang BR per M tambah 1. Kemudian saya akan menjelaskan jenis kedua itu adalah number of seek. Pada tahap penciptaan run dibutuhkan 2 seek, di mana untuk membaca dan menuliskan hasil sementara ke DIX. Pada tahap merging, setiap pas membutuhkan 2 BR per BB, kecuali pada saat tahap merging terakhir yang menghasilkan sorted output. Begini adalah rumus dari number of seek, 2 dikali BR per M tambah BR per BB dikali 2 log M per BB kurang 1 dikali BR per M dikurang 1, di mana memiliki keterangan 2 dikali BR per M itu sama ya, itu adalah seek time pada tahap penciptaan run, sedangkan BR per BB dikali 2 log M per BB kurang 1 dikali BR per M kurang 1 itu di mana seek time pada tahap merge, kecuali pada tahap penggabungan akhir. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, saya akan menjelaskan bagian penerapan dari cost analysis. Di sini kita lihat dari contohnya ini ada initial relation, kemudian akan dihasilkan sorted output. Kami akan menghitung number of block transfer dan number of seek. Yang pertama number of block transfer. Rumusnya tadi yang sudah dibacakan oleh teman saya itu adalah BR dikali 2 log M per BB dikurang 1 dikali BR per M ditambah 1. Yang kita tahu di bawah BR itu adalah number of block record-nya. Di soal tadi di situ ada 12 block record. Kemudian M-nya itu adalah memory buffer size, yaitu adalah 3. Lalu BB-nya itu didapat dari jika BR per M-nya itu lebih besar dari M, maka akan dibuat BB-nya itu 1. Kemudian initial run-nya itu BR per M, atau initial run itu sama dengan N, itu adalah 12/3 sama dengan 4. Kemudian merge pass-nya itu adalah log M dikurang 1 dikali BR per M itu sama dengan log dikali 2 kali 4. Log 2 kali 4 sama dengan 2. Kemudian pas atau pas dan inisialnya itu adalah log M kurang 1 kali N1 dikali ditambah 1 sama dengan 2 tambah 1 sama dengan 3. Maka transfer cost-nya itu BR-nya tadi 12, sebelumnya teman, BR-nya tadi 12 dikali 2 dikali log M-nya tadi 12 per M BB-nya itu adalah 1, 12 per
B itu BR, mohon maaf. Maka 12 dikali 12/3 dikurang 1 dikali BR per M itu 4 ditambah 1. Maka 12 dikali 2 dikali 2 ditambah 1 sama dengan 12 kali 5 sama dengan 60 blok transfer. Begitulah cara mencari blok transfer. Kemudian number of seek-nya. Number seek-nya itu rumusnya itu 2 dikali BR per M ditambah BR per BB dikali 2 dikali log M per BB M per BR dikurang 1 dikali BR per M dikurang 1. 2 dikali 12/3 ditambah 12/1 dikali 2 buka kurung log dikali log 12/3 dikurang 1 dikali 12/3 dikurang 1. 2 dikali 12/3 itu 4, 2 kali 4 ditambah 12/1 itu 12 dikali 2 log dikali log 24 itu 2 dikurang 1. Lalu 8 ditambah 12 dikali 2 kali 2 dikurang 1. 8 ditambah 12 dikali 4 kurang 1 itu 3. 8 ditambah 36. Hasilnya itu 44 number of seek-nya. Begitulah hasil dari penjelasan kami mengenai sorting. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Sekian dari kami. Terima kasih.